Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Masih kita membahas kitab Salasun wa Salasuna Sababan lil Khusyuk, 33 sebab-sebab khusyuk. Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid. Hukmul khusyuk, hukum khusyuk. Ada sedikit perbedaan pandangan, cuma sedikit. Warrajihu fi hukmil khusyuk ya annahu wajibun. Pendapat yang rajih, pendapat yang dinilai lebih baik berkaitan dengan hukum khusyuk adalah bahwa khusyuk itu wajib. Khusyuk wajib yang apabila kita kerjakan sholat dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam, kok sama sekali tidak ada khusyuk, berarti kita meninggalkan salah satu kewajibannya. Wajibnya khusyuk bukan dari awal sampai akhir, karena tidak mungkin ada yang bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Tidak mungkin ada yang bisa khusyuk sepenuhnya dari awal sampai akhir. Itu pula yang ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebutkan, sesungguhnya seorang hamba mengerjakan sholat tidak dicatat dari sholatnya karena kehusyuannya, melainkan setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, terus paling akhir disebut oleh Rasul sepersepuluhnya. Itu yang khusyuk. Maksimal hamba Allah, maksimal manusia bisa khusyuk 50% dari sholatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi wajib yang dimaksud berkaitan dengan khusyuk, wajib meskipun cuma sesaat dari sholatnya, harus ada yang khusyuk, harus ada bagian yang khusyuk, dan itu insya Allah mudah untuk bisa diwujudkan. Khusyuk sesaat, paling tidak ketika kita takbiratul ihram, kita ngerti kenapa angkat tangan, apa dasar pemikirannya, kita ngerti pula makna Allahu Akbar. Dengan modal ngerti falsafah angkat tangannya, ngerti pula makna Allahu Akbarnya, itu mudah untuk kita bisa khusyuk di situ. Atau ketika kita mau salam, kita ngerti kenapa sih diperintahkan juga untuk salam di akhir sholat, kenapa pula dicontohkan Rasul sambil tengok kanan kiri, apa rahasianya, kita paham, menghayati maknanya, maksud tujuannya, yakni bahwa siapapun, setiap muslim, dia harus selalu menyebarkan keselamatan ke kanan kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngerti itu, kita ngerti arti assalamualaikum warahmatullahi, itu pun jadi modal untuk kita bisa khusyuk di saat itu. Jadi khusyuk yang diperintahkan bukan di sepanjang sholat kita, dan itu sangat-sangat sulit. Boleh jadi kalau sepenuhnya kita ikuti apa yang disabdakan oleh Rasul, maka tidak ada satupun yang bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Karena itu kalau ulama menyimpulkan khusyuk hukumnya wajib, maknanya
harus ada bagian dari sholat kita yang kita khusyuk. Harus ada bagian dari sholat kita yang kita khusyuk. Jangan dari awal sampai akhir kita sholat, pikiran kita nggak ada di dalam sholat itu. Ini yang berarti kita tidak khusyuk, nol kekhusyuan. Itu yang berarti sholat kita tidak sah. Manakala sholat kita nol dari kekhusyuan dari awal sampai akhir, maka sholat kita tidak sah. Ini pandangan yang rojih. Kalau madhab Syafi'i berpandangan khusyuk itu sunnah, tidak bertentangan dengan pandangan ini. Sunnah maksudnya untuk khusyuk dari awal sampai akhir sunnah. Khusyuk dari awal sampai akhir sunnah, khusyuk di sebagian sholat kita wajib. Dan itu tidak bertolak belakang. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kesimpulan bahwa khusyuk hukumnya wajib didasarkan pada hadis dan juga ayat yang memang sifatnya tersembunyi. Ayat itu tidak qat'i, tidak sharih. Cuma di dalam ayat itu, di dalam hadis itu terkandung kesimpulan bahwa khusyuk dalam sholat itu wajib. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, berkata Syekhul Islam, sebutan Syekhul Islam lebih kental untuk Syekh Ibnu Taimiyah. Hujjatul Islam untuk Imam Al-Ghazali. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Ketika ada kitab-kitab di situ menukil qala Syekhul Islam, meskipun nggak disebut Ibnu Taimiyahnya, itu sudah otomatis mengarah ke beliau. Kata penulis kitab ini, qala Syekhul Islam rahimahullah, telah berkata Syekhul Islam, semoga Allah merahmati beliau. Qala Allah Ta'ala, beliau Ibnu Taimiyah menukil Al-Baqarah 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di bagian kalimat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sholat itulah kabirah, benar-benar beratlah, sakilah. Kabiratun, kabiratun. Dalam shorof, wazan fa'ilah berbeda dengan wazan fa'ilah. Fa'ilah mengandung makna lil mubalaghah, lebih sangat. Fa'ilun, pekerja. Fa'ilun, contohnya fa'ilun, orang yang benar-benar punya jiwa pekerja. Kabir, besar. Kabirah atau kabir, berat. Kabirah, benar-benar berat, ngandung makna lil mubalaghah. Wa innaha, sesungguhnya salat itulah, benar-benar pakai lam taukid, kabiratun, berat, illa 'alal khasyi'in, kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Kata Syekhul Islam, wa hadza yaqtadi damma ghairal khasyi'in. Ayat ini mengandung, tersiratkan celaan untuk orang yang tidak khusyuk.
mengandung celaan untuk orang yang tidak khusyuk. Orang yang terlihat sholatnya kok banyak gerak-gerak di luar gerakan sholat, itu menggambarkan tidak khusyuk. Orang seperti itu dicela melalui ayat ini. Sholat memang berat kecuali untuk orang yang khusyuk. Itu dia tandanya nggak khusyuk. Wadhammu la yakunu illa litarki wajibin, kata Syekhul Islam. Dan celaan itu pantasnya hanya untuk mereka yang meninggalkan kewajiban. Berarti khusyuk itu wajib. Au fi'li muharramin, atau celaan itu hanya pantas untuk mereka yang mengerjakan haram. Sholat dalam kondisi nggak khusyuk, tidak diupayakan kehusyuannya, berarti mengerjakan satu hal yang haram. Kata Syekhul Islam, wa idza kana ghairul khashi'ina madmumina dalla dzalika ala wujubil khusyuk. Kalau orang-orang yang tidak khusyuk dicela, tersirat melalui Al-Baqarah 45, maka itu menunjukkan bahwa khusyuk itu wajib. Kalau kita buka di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, khusyuk sunnah. Dan itu sekali lagi tidak bertentangan. Ulama fikih mazhab Syafi'i berpandangan khusyuk sunnah, maknanya khusyuk dari awal sampai akhir. Ibnu Taimiyah berpandangan wajib, maksudnya bukan dari awal sampai akhir harus khusyuk, nggak bisa. Yakin beliau pun tidak bisa. Tapi di sebagian sholat kita harus ada yang khusyuk. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Dengan menyadari ini bahwa diterimanya sholat kita oleh Allah dan lalu dibalas oleh Allah, nggak sekedar ketika sholat itu sah, melainkan ada unsur kekhusyuan di dalamnya, maka siapapun yang mengerjakan sholat harus khusyuk, harus berusaha untuk khusyuk. Dan manakala untuk bisa khusyuk, meskipun di sebagian sholat kita harus melakukan persiapan-persiapan sebelum kita lakukan sholat, maka persiapan sebelum kita mengerjakan sholat hukumnya pun menjadi wajib. Tanpa persiapan kita sholat tidak khusyuk, padahal khusyuk dalam sholat adalah wajib, maka persiapan itu hukumnya juga wajib. Misal contoh yang tanpa persiapan, kita sedang asyik ngerjain kerjaan sehari-hari kita, begitu azan kita masih belum berhenti, begitu qomat buru-buru berhenti, buru-buru untuk langsung masuk kita sholat. Itu sholat tanpa persiapan. Ketika sholat kita tanpa persiapan kok kita jadi gak khusyuk, dari awal teringat terus pekerjaan tadi kok sulit banget, tadi rumit, maka persiapan sebelum ibadah yang akan mengantarkan kita mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah, persiapan itu hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya sempurna dalam ibadah. Ini didasarkan pada kaidah usul fikih. Ada di kitab Al-Asbah wan Nadhair, ada juga di kitab Ushulul Fikih ala Manhaji Ahlil Hadis. Dan kaidah ini dipakai seluruh ulama madhab apapun. Jadi ketika kita hafal kaidah usul fikih, itu mudah bagi kita untuk merumuskan hukum. Dalam kaidah ini, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apabila satu kewajiban
tidak akan sempurna pelaksanaannya tanpa didukung dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun hukumnya wajib. Misal, wajib perang menghadapi musuh. Perang dalam kondisi badan lemes, haus, pasti tidak akan maksimal. Maka ketika kita wajib maju ke medan perang, di saat yang sama kita sedang puasa, wajib batalkan puasa demi peperangan itu. Dan itu pula yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu atau hadis yang disampaikan oleh Rasul itu menjadi dalil kaidah tadi, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, lamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi marrad dahra adanana biliqa'il aduwi fa amarana bil fitri fa aftarana ajma'un. Ketika datang tahun Fathu Mekah, kami bersama Rasulullah berangkat dari Madinah menuju Mekah. Banyak di antara kami yang saat itu sedang berpuasa. Ketika sampai di wilayah Marrad Dhahran, satu bukit yang ada di antara Madinah dan Mekah, adzanana biliqa'il aduwi, Rasul mengumumkan kepada kami bahwa kita akan menghadapi musuh di depan sana. Fa'amarona bil fitri, Rasul perintahkan siapapun kami yang saat itu sedang puasa, Rasul perintahkan untuk membatalkan puasa. Fa'aftarona ajma'un, maka kata sahabat Abi Sa'id ini, kami semua yang puasa membatalkan puasa kami. Rasul suruh para sahabat yang berpuasa untuk membatalkan puasanya karena di depan sana besar kemungkinan akan menghadapi musuh, akan perang. Itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi. Dari hadis itu disimpulkan peperangan dalam kondisi lemes karena nggak makan, tambah lagi nggak minum, tidak akan maksimal. Demi sempurnanya peperangan, demi maksimalnya peperangan, prajurit harus sedang tidak puasa. Rasul perintahkan mereka membatalkan puasa. Hadis itu dijadikan dalil untuk kaidah apabila satu kewajiban tidak akan sempurna pelaksanaannya tanpa didukung sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini pun hukumnya menjadi wajib. Demikian halnya dengan sholat, ketika tanpa persiapan kita kok nggak bisa khusyuk, padahal khusyuk dalam sholat wajib, maka persiapan itu wajib. Dan persiapan sholat dicontohkan oleh Rasul, dicontoh oleh para sahabat. Seringkali para sahabat sudah siap di masjid sebelum azan dikumandangkan, termasuk Rasul. Walaupun Rasul lebih sering qabliyah dikerjakan di rumah beliau yang nempel dengan masjid, tapi ada momen di mana Rasul sebelum adzan sudah ada di ruangan masjid. Satu di antaranya, Rasul datang lebih awal tujuannya untuk melihat bagaimana sahabat-sahabat mengerjakan sholat.
Yang dari momen itu diantaranya ada sahabat yang sholatnya salah, pernah saya sampaikan beberapa kali, yang oleh Rasul ditegur, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Si sahabat itu ngerjakan sholatnya nggak beda dari yang tadi. Rasul perintahkan, ulangi sholatmu, kamu belum sholat, sampai 3 kali. Itu terjadi karena Rasul didampingi sahabat Abu Hurairah dan sahabat yang lain sudah lebih dulu ada di dalam masjid. Datang sahabat, baru datang masuk ke masjid, mereka kerjakan sholat, besar kemungkinan qabliyah. Selesai sholat baru sahabat itu mengucapkan salam dan mendekati Rasul. Di situ Rasul perintahkan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Itu contoh dari Rasul, persiapan sebelum sholat, sebelum datang waktu kita sudah siap. Aktivitas lain sudah tinggalin. Apakah dengan kita wudhu, kita sholat sunnah wudhu, lalu kita tadarus Quran atau kita dzikir, hayati Quran itu sehingga ketika nanti masuk dalam sholat, kalau toh ada di pikiran, mungkin tadi bacaannya gimana ya, kok belum pernah nemuin begitu. Masih lumayan sholat yang diingat Quran, bukan yang diingat hal lain. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi berdasarkan Al-Baqarah 45 tersiratkan di situ bahwa mereka yang tidak khusyuk dicela oleh Allah. Mereka yang masih merasa sholatnya sebagai beban, berat banget, tanda belum khusyuk. Dan mereka yang seperti itu yang dicela oleh Allah melalui Al-Baqarah 45. Celaan hanya diberikan untuk mereka yang meninggalkan kewajiban atau yang menerjang keharaman. Kalau sekedar tidak mengerjakan sunnah, itu bukan sasaran yang pantas untuk dicela. Atau sekedar mengerjakan makruh, itu juga enggak layak untuk dicela. Celaan kalau toh boleh, itu hanya untuk mereka yang meninggalkan kewajiban atau menerjang keharaman. Meskipun bagaimanapun manusia, walaupun sehari-hari selalu dalam kemaksiatan, dalam perbuatan haram, bahkan meskipun mereka itu menyembah Tuhan selain Allah, secara vulgar itu tidak boleh kita celah. Meskipun mereka menyembah, katakanlah menyembah sapi, pokoknya menyembah apapun selain Allah, itu nggak boleh terang-terangan kita celah. Mungkin kalau mencela dalam hati tujuannya supaya kita jaga diri jangan sampai melakukan hal yang sama, itu silakan aja. Ketika celaan terang-terangan vulgar kita sampaikan, yang muncul permusuhan. Ketika sudah ada permusuhan, nggak mungkin orang seperti itu untuk mau menerima kita dakwahi. Allah langsung yang melarang kita mencela, menista, menghina, meskipun orang itu ataupun alasannya karena orang itu menyembah Tuhan selain Allah, itu tidak boleh. Apalagi ketika yang kita cela itu seorang muslim hanya karena melakukan kedoliman atau apa, haram hukumnya untuk dicela. Ada di surah Al-An'am 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah, janganlah kalian mencela, misui, maitu alladzina, orang-orang yad'una min dunillah, yang menyembah selain Allah. Ini orang-orang kafir saja tidak boleh dicela, apalagi muslim. Karena kemaksiatannya kita cela, karena kedolimannya kita cela, kita hina. Allah yang melarang. Kenapa dilarang? Fayasubbullah, karena mereka akan nanti membalas mencela Allah. Boleh jadi mencela Rasulullah, mencela agama kita. Aduan dengan penuh permusuhan, bighairi ilmin, tanpa didasari ilmu. Kalau ini alasannya, alibinya, berarti mencela terang-terangan nggak boleh. Tapi kalau mencela dalam hati, ya silahkan. Kita mencela orang kafir dalam hati, mereka nggak akan membalas mencela agama kita. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah aku jadikan indah bagi masing-masing umat amal ibadah mereka. Kita merasa indah dengan ibadah kita, mereka yang menuhankan selain Allah pun merasa indah dengan ibadah mereka. Dakwah tetap dakwah tanpa ada unsur celaan. Bahkan di hadis sahih Bukhari Muslim, Rasul menegaskan sibabul muslimi fusukun. Hadis ini terang-terangan mencela muslim. Kalau ayat ini mencela selain muslim, dilarang melalui Al-Quran. Mencela muslim, kesimpulan dari ayat ini Al-An'am 108, apalagi muslim, yang non muslim aja nggak boleh dicela kok, apalagi muslim. Ditambah dengan hadis sibabul muslimi fusukun, mencela seorang muslim itu adalah merupakan kefasikan. Jadi siapapun muslim itu, apapun posisinya, ketika dia melakukan kemaksiatan, bukan tempatnya untuk kita cela. Kita nasihati betul, tapi bukan untuk kita cela. Harus bisa kita bedakan mana nasihat yang penuh bijaksana, yang indah, mana pula celaan. Jamaah hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Di ayat yang lain, wa yadullu ala wujubil khusyu'i fiha aidan qauluhu ta'ala. Dan juga menunjukkan, menyiratkan wajibnya khusyuk firman Allah Ta'ala di surah Al-Mu'minun. Kita semua hafal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan selanjutnya, di mana di antara syarat untuk mewarisi Firdaus, syarat awalnya harus khashi'un dalam sholatnya. Akhbar subhanahu wa ta'ala anna ha'ula'i humul ladina risunal firdaus al-jannah. Melalui Al-Mu'minun Allah mengabarkan bahwa mereka, satu di antaranya, bahkan yang urutan pertama, yang selalu khusyuk dalam sholatnya, mereka itulah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah akan mewarisi surga Firdaus. Akan mewarisi surga Firdaus, yang dalam sholatnya selalu khusyuk. Yakin khusyuk yang dimaksud di ayat ini pun bukan khusyuk di sepanjang sholat, karena Rasul sudah menegaskan nggak ada yang bisa khusyuk full. Kalau memang makna khusyuk di ayat ini khusyuk di sepanjang sholat, selama hidup dia sholat selalu khusyuk dari awal sampai akhir, maka Rasul nggak punya teman di surga Firdaus. Beliau akan sendirian.
Kalau Firdaus cuma mengandalkan kekhusyuan sholat. Tapi kita tahu bahwa menjadi teman Rasul di surga tertinggi ada jalan pintasnya, ada jalan lainnya, yakni dengan mencintai Rasul dalam wujud cinta yang benar. Itu pintu lain, jalan lain untuk bisa mendapatkan Firdaus. Melalui ibadah sholat, sholatnya harus khusyuk untuk mewarisi Firdaus. Jalan lainnya, kita harus mencintai Rasul dengan cinta yang benar. Didasarkan pada hadis dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di hadis itu, Rasul dengan sikap, dengan bahasa yang lembut menasihati sang anak angkat, sahabat Anas bin Malik. Begitu Rasul hijrah ke Madinah, orang tua sahabat Anas langsung menemui Rasul. Ya Rasulullah, aku sudah meniatkan dalam hati untuk mewakafkan anakku kepadamu. Bukan anak ngomongnya, untuk mewakafkan sesuatu kepadamu. Apa itu? Sesuatu yang kecil, yaitu anakku. Saat itu sahabat Anas baru umur 10 tahun. Hanya ikut Rasul semenjak umur itu sampai Rasul wafat. Ketika kita ingin tahu bagaimana akhlak Rasul terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, satu sumbernya sahabat Anas bin Malik. Beliau yang mengatakan Rasul tidak pernah mencela kami. Meskipun pernah aku disuruh, aku melalaikan perintah Rasul itu, Rasul tidak mencela aku. Nah, Rasul pernah menasehati sahabat Anas, ya bunayya in qaddarta antus biha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghashun li ahadin faf'al. Ya bunayya wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wahai anandaku, jika kamu mampu, dan kamu harus mampu, pagi, siang, sore, malam tidak menyimpan dendam. Makna lain, gos, tidak menyimpan buruk sangka kepada seorang pun. Wahai anandaku, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan buruk sangka dalam hati, itu termasuk sunnahku. Waman ahya sunnati, siapa saja yang menghidupkan, mengikuti sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia itulah yang cinta kepadaku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapapun yang cinta kepadaku akan bersamaku di dalam surga, di dalam surga yang sama. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi cinta Rasul yang benar adalah dengan melaksanakan sunnah beliau, meninggalkan hal-hal yang beliau larang. Jangan sampai kita merasa sudah melaksanakan sunnah, lalu orang lain yang kita anggap belum nyunnah kita celak, berarti di situ kita tidak melaksanakan sunnah, menerjang sunnah. Ada yang saudara kita senang melaksanakan sunnah puasa, Senin, Kamis, Ayyamil Bid. Ada yang senang melaksanakan sunnah tadarus Quran, dia gemar banget baca Quran, puasa sunnahnya tidak. Ada macam-macam. Ada yang katakanlah melaksanakan sunnah dengan memanjangkan jenggot, yang lain belum atau tidak. Jangan lantas yang sudah memanjangkan jenggot mencelak mereka, dia mah nggak nyunah. Ini yang kesimpulan-kesimpulan salah. Di tanah Arab ini terasa, saya mengalami betul. Ketika mau belanja di toko, si pelayannya ngomong, orang Pakistan atau mana, karena saya jenggot panjang dikasih harga lebih murah, seolah-olah saya melaksanakan sunnah.
yang tidak panjang, tidak sunnah. Ini kesimpulan yang salah. Bahkan tidak sedikit majelis begitu dilihat ustadznya jenggot nggak panjang, jamaahnya pergi, alasannya ustadz nggak nyunnah. Ya kan kesimpulan yang terlalu sempit. Memang sunnah cuma di jenggot. Ini yang sangat disayangkan. Semoga mereka yang ambil kesimpulan seperti itu bukan kesimpulan dari ustadznya, kesimpulan mereka sendiri. Kalau dari ustadznya itu yang bahaya, mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Wa idza kana al-khusyu'u fi sholati wajiban, dan apabila kesimpulannya bahwa khusyuk dalam sholat merupakan satu kewajiban, dan sebelumnya kita sudah tahu bahwa khusyuk itu tergambarkan dari sikapnya yang tenang, termasuk gerakan-gerakannya yang tumakninah. Karena itu faman nakral ghurab lam yahsa fi sujudihi. Orang yang sholat ketika ruku, ketika sujud kok seperti burung mematuk, nggak berhenti, menandakan dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Rukuknya nggak ada berhentinya, nggak stop, tidak tumakninah. Sujudnya nggak ada berhenti, baru nempel, benar-benar nempel, udah langsung mantul, seperti bola dipantulkan, nggak ada berhentinya. Lam yahsa fi sujudi, berarti dia tidak khusyuk dalam sujudnya. Wa kadzalika man lam yarfa' ra'sahu minar ruku' wa yastaqirru qabla ayyan khafadha lam yaskun. Demikian juga orang yang bangun dari ruku', bangun belum berhenti, lam yastaqir, sudah langsung berangkat sujud, berarti dia itu juga tidak khusyuk. Li'anna sukuna wa tuma'ninatu bi'ainiha, karena tenang, gerakan-gerakannya tentram, tenang, itulah yang dimaksud dengan tumakninah. Faman lam yatma'inna lam yaskun, wa man lam yaskun lam yahsa. Siapa yang tidak tumakninah berarti dia tidak tenang. Siapa yang tidak tenang berarti dia tidak khusyuk dalam rukuknya, dalam sujudnya. Wa man lam yahsa kana asiman asian. Barang siapa yang tidak khusyuk, tidak tumakninah, berarti dia itu justru mendapatkan dosa, berarti dia sedang mengerjakan maksiat. Sholat tapi justru dapat dosa. Mereka yang sholat sengaja tidak khusyuk, padahal khusyuk dalam hal gerakan tumakninah siapapun bisa kok. Mungkin khusyuk qalbi, khusyuk batin itu yang sulit. Khusyuk lahiriah, khusyuk fisik dengan gerakan yang tumakninah itu siapapun bisa. Siapapun bisa khusyuk lahiriah, berupa tidak banyak gerak-gerak, tumakninah gerakan-gerakannya. Siapapun bisa. Ketika Allah berikan kita kebisaan untuk tumakninah dalam sholat, kok kita tidak tumakninah, karena asiman asian, berarti kita justru asim, kita berdosa, asin, kita maksiat kepada Allah. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Wa yadullu ala wujubil khusyu'i fi sholati anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taw'ada tarikihi. Dalil lain yang menunjukkan khusyuk wajib, Rasul mengancam orang yang terindikasi tidak khusyuk. Kalladzi yarfa'u basarahu ila sama, seperti indikasi tidak khusyuk, sholat mata jelalatan, indikasi tidak khusyuk, dan itu diancam oleh Rasul.
Orang yang sholatnya ada tanda-tanda tidak khusyuk oleh Rasul diancam. Di antaranya sholat kok matanya jelalatan. An Jabir bin Mas'udin An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah aw la tarji'u ilaihim, wa fi riwayatin aw la yahtafanna Allahu absarahum. La yantahiyanna aqwamun, hendaklah orang-orang itu menghentikan, yarfa'una absarahum ila sama' fis shalah, menghentikan kebiasaannya memandang ke atas ketika sedang sholat. Jadi di masa Rasul terjadi. Kalau tidak, la tarji'u ilaihim, fi riwayatin la yahtafannallahu absarahum. Kalau tidak menghentikan, Allah akan sambar, Allah akan tidak kembalikan matanya. Jadi ini menggambarkan Rasul sangat tidak suka orang sholat kok matanya jelalatan ke atas, kanan, kiri, menandakan ketidakhusyuan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 428, Imam Ibnu Majah. Bahkan di hadis yang lain, kalau tadi sahabat Jabir bin Samurah, di hadis yang lain dari Qatadah, anna Anas bin Malikin haddasahum, sahabat Anas bin Malik, anak angkat Rasul, pernah menyampaikan hadis kepada mereka, Qatadah dan lain-lain. Qala, berkata sahabat Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim. Itu orang kenapa sih lagi sholat kok memandang ke atas? Materinya sama, beda redaksi aja. Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah. Itu orang kenapa sih lagi sholat kok memandang ke atas? Fastadda qawlahu fi dzalik. Kata sahabat Anas, ketika Rasul mengucapkan ini, itu nada beliau lebih keras. Itu mereka kenapa sih? Orang itu kenapa lagi sholat kok memandang ke atas? Hatta qala la yantahiyanna an dzalika aw la tuhtafanna absarahu, la tahtafanna absarahu, hentikan kebiasaan seperti itu, atau kalau tidak mata mereka akan dimusnahkan oleh Allah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 750, Abu Daud, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Sholat mata jelalatan indikasi tidak khusyuk. Dan ternyata orang yang seperti itu dalam sholatnya oleh Rasul tidak disukai, diancam oleh Rasul. Itu bisa disimpulkan bahwa Rasul mencela orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Tidak khusyuk dalam sholatnya dicela, menunjukkan khusyuk dalam sholat adalah wajib. Bahkan selanjutnya banyak kalangan tabi'in menyimpulkan hal seperti itu. Di antaranya irsyadul ibad ila sabilir rasyad. Ada kaidah qala Sayyidul Mu'inuddin As-Safawi fi tafsirihi Jawami'ut Tibyan, wal asahu annal khusyu'a min faraidis shalah. Pandangan yang lebih sahih
Setelah beliau melihat-lihat pandangan ulama-ulama yang lain, pandangan yang lebih sahih bahwa khusyuk dalam sholat adalah wajib. Bukan berarti yang bilang sunnah itu salah, tinggal kita memahaminya bagaimana. Ulama mazhab Syafi'i banyak bilang khusyuk sholat itu sunnah, maknanya khusyuk di sepanjang sholat sunnah, betul. Tapi di sebagian sholat harus ada khusyuk wajib itu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, malam yahsa fasadat sholatuh. Siapa saja yang tidak khusyuk, sama sekali tidak ada khusyuk dalam sholat, fasadat sholatuhu, maka sholatnya rusak. Sholatnya rusak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi khusyuk dalam sholat adalah wajib, minimal ada bagian dari sholat kita yang khusyuk. Semakin banyak kita bisa khusyuk dalam sholat kita, tentu semakin baik.